3 hari berturut-turut Rusia kerahkan rudal nuklir Yars yang mampu serang AS. В столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского, надо говорить с американцами. И с ними надо договариваться и достигать какого-то соглашения. Ну, мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский. Эти контакты будут продолжаться. Но что касается американцев, наверное, это было бы не бесполезно, так скажем. Но каких-либо проявлений интереса с их стороны в отношении контактов по Україні или по каким-либо... Українцям за терпіння, а Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за пророблену роботу. Ще 64 наших воїни учора повернулися з полону додому. Саме вони боронили нашу Донецьку і Луганську області від загарбників, брали участь в обороні багатостраждального міста Бахмута. На них чекає медичне обстеження, лікування, реабілітація та робота з психологами. Весь цей дуже важливий шлях сьогодні забезпечується і оплачується повністю державою. Rusia selama 3 hari berturut-turut telah mengerahkan rudal nuklir raksasa Yars, senjata yang mampu menjangkau Amerika Serikat, sang pemimpin NATO. Manuver tidak biasa dari Moskow ini dimulai sejak Rabu dan berlanjut pada Kamis dan Jumat 16 Desember 2022. Pada hari Rabu, Rusia menunjukkan pengerahan rudal Yars yang berbasis silo di pangkalan Kozelski, 160 mil selatan Moskow. Pada hari Kamis, pengerahan kembali terjadi di pangkalan yang sama. Sedangkan pada hari Jumat, pengerahan rudal nuklir Yars berlangsung di sebuah pangkalan militer di Tver. Ketika pengerahan rudal nuklir raksasa itu disiarkan televisi pemerintah, pensiunan Jenderal Rusia Andrei Gurulev mengatakan bahwa Moskow harus memprioritaskan penyerang London daripada Washington DC. Gurulev mengatakan bahwa Barat sangat ingin melihat Ukraina menyerang Rusia. Jadi mengapa kita malu mengatakan bahwa kita harus menyerang London? Tanya dia. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menghancurkan semua orang, kita harus menghancurkan fasilitas penting, pusat kendali, pangkalan militer, dan lapangan terbang. Saya yakin kita harus memiliki katalog di staf umum dan diperbarui setiap saat. Apakah itu nuklir atau tidak, ujarnya. Jika itu bukan nuklir, Anda harus menghitung berapa banyak pembawa rudal, kapal, pesawat terbang, konstelasi satelit, dan drone jarak jauh yang dibutuhkan, paparnya. Dan serangan di London, aneh kedengarannya, akan menjadi peringatan pertama dan terakhir bagi pengambil keputusan nyata Washington. Rusia diperkirakan memiliki rudal nuklir 173 Yars yang beroperasi, yang mampu menjangkau seluruh Eropa atau AS dengan masing-masing 6 hulu ledak nuklir. Rudal Yars adalah modifikasi dari sistem rudal Topol-M dan pertama kali dikerahkan pada tahun 2009 dalam latihan tempur Oktober lalu. Rusia mempraktekkan responnya terhadap serangan nuklir Barat. Namun Yars bukan rudal nuklir paling modern Rusia. Senjata nuklir paling modern Rusia adalah rudal Sarmat II yang uji cobanya diawasi oleh Putin pada bulan April lalu. Moskow mengklaim bahwa Sarmat II dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang dipasang pada kendaraan re-entry hypersonic Avangard yang baru yang membawa mereka ke targetnya. Pengerahan terbaru dari rudal strategis Yars di wilayah Tver yang lebih dekat ke perbatasan NATO daripada pangkalan Kozelski terjadi ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa Moskow bisa menggunakan senjata nuklir untuk merespons serangan terhadap Rusia. Pengerahan rudal Yars selama 3 hari berturut-turut dilakukan menjelang Hari Pasukan Rudal Strategis Rusia pada hari Rabu, 17 Desember 2022. Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, mengatakan pada Zvezda TV, sebuah resimen rudal di wilayah Tver telah memasuki tugas tempur dengan sistem Road Mobile Yars. Pengerahan ini ditandai dengan upacara militer di kompleks pasukan rudal strategis Bologovsky, dilakukan saat pasukan Moskow secara terpisah meluncurkan puluhan rudal yang menghujani Ukraina.
Terakhir kali Rusia memamerkan rudal Yars adalah pada Oktober ketika Putin mengawasi latihan nuklir Grom tahunan. Kapal selam, pesawat pengebom berkemampuan nuklir, dan pasukan rudal nuklir Rusia semuanya ikut serta dalam latihan tersebut diawasi oleh Putin di pusat komando nuklirnya. Kolonel Igor Korochenko, pemimpin redaksi majalah National Defense Rusia, mengatakan latihan tersebut merupakan latihan untuk menghancurkan Inggris dan AS. Rusia selama 3 hari berturut-turut telah mengerahkan rudal nuklir raksasa Yars, senjata yang mampu menjangkau Amerika Serikat, sang pemimpin NATO. Manuver tidak biasa dari Moskow ini dimulai sejak Rabu dan berlanjut pada Kamis dan Jumat 16 Desember 2022. Pada hari Rabu, Rusia menunjukkan pengerahan rudal Yars yang berbasis silo di pangkalan Kozelski, 160 mil selatan Moskow. Pada hari Kamis, pengerahan kembali terjadi di pangkalan yang sama. Sedangkan pada hari Jumat, pengerahan rudal nuklir Yars berlangsung di sebuah pangkalan militer di Tver. Ketika pengerahan rudal nuklir raksasa itu disiarkan televisi pemerintah, pensiunan Jenderal Rusia Andrei Gurulev mengatakan bahwa Moskow harus memprioritaskan penyerang London daripada Washington DC. Gurulev mengatakan bahwa Barat sangat ingin melihat Ukraina menyerang Rusia. Jadi mengapa kita malu mengatakan bahwa kita harus menyerang London? Tanya dia. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menghancurkan semua orang, kita harus menghancurkan fasilitas penting, pusat kendali, pangkalan militer, dan lapangan terbang. Saya yakin kita harus memiliki katalog di staf umum dan diperbarui setiap saat. Apakah itu nuklir atau tidak, ujarnya. Jika itu bukan nuklir, Anda harus menghitung berapa banyak pembawa rudal, kapal, pesawat terbang, konstelasi satelit, dan drone jarak jauh yang dibutuhkan, paparnya. Dan serangan di London, aneh kedengarannya, akan menjadi peringatan pertama dan terakhir bagi pengambil keputusan nyata Washington. Rusia diperkirakan memiliki rudal nuklir 173 Yars yang beroperasi, yang mampu menjangkau seluruh Eropa atau AS dengan masing-masing 6 hulu ledak nuklir. Rudal Yars adalah modifikasi dari sistem rudal Topol-M dan pertama kali dikerahkan pada tahun 2009 dalam latihan tempur Oktober lalu. Rusia mempraktekkan responnya terhadap serangan nuklir Barat. Namun Yars bukan rudal nuklir paling modern Rusia. Senjata nuklir paling modern Rusia adalah rudal Sarmat II yang uji cobanya diawasi oleh Putin pada bulan April lalu. Moskow mengklaim bahwa Sarmat II dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang dipasang pada kendaraan re-entry hipersonik Avangard yang baru yang membawa mereka ke targetnya. Pengerahan terbaru dari rudal strategis Yars di wilayah Tver yang lebih dekat ke perbatasan NATO daripada pangkalan Kozelski